Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Tatang Kurniawan, ada Jara. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang DHT. Jadi banyak banget yang nanya ke gue perihal, Bang, DHT itu apa sih? Kenapa sih kok bisa menyebabkan rontok? Bang, DHT itu seperti apa sih gitu? Terus Bang, kok saya bisa kena DHT sih gitu? Nah, di sini gue mau ngebahas, mungkin nggak terlalu detail, cuman secara garis besarnya itu DHT itu apa sih? Nah, di video ini gue bakal ngebahas. Nah, sebelum itu gue mau ngasih dua kabar. Yang pertama, buat kalian yang selama ini sering nanya, Bang, gue beli Pinas sama Pinok itu gimana ya yang ori? Bang, kasih dong saran, beli Pinok sama Pinas itu yang bagus di mana, yang original di mana. Terus juga ada yang beberapa yang nanya ke gue, Bang, kira-kira ini asli apa palsu ya Minoknya. Nah, jadi banyak yang nge-DM ke Instagram gua, Bang, ayo dong jualan Minok sama Pinas biar gua nggak pusing-pusing nyari yang jualan Minok sama Pinas di luar sana gitu, karena takut dapet yang palsu dan sebagainya. Banyak yang DM ke gua. Nah, pada video kali ini gua mau ngasih kabar. Mulai per hari Jumat kemarin gua udah buka orderan ya untuk Minok sama Pinas. Jadi buat yang berminat silahkan hubungi link di bawah, nanti di deskripsi video ini gua cantumin nih buat kalian yang mau mau order Minok sama Pinas Terit. Di situ nanti kalian bisa hubungin ya nomor WhatsApp, dijamin original karena gue juga pakai di situ gitu. Nah, terus untuk yang kedua, banyak yang ngasih saran ke gua, Bang, ayo dong bikin grup WA buat sharing lebih intens dan lain-lain. Jadi mungkin di video kali ini juga gua bakal ngasih tahu bahwa gua per hari ini, mungkin pagi ini ya, sekarang tanggal 8 Desember, hari Selasa nih, lihat nih, 8 Desember hari Selasa. Sekarang udah jam 05.28 gue bikin video. Pagi ini nanti jam 7 gue bakalan bikin nggak jam 7 sih, jam 6 mungkin, jam 6 gue bakalan bikin grup WA. Jadi kalau kalian yang misalnya pengen bergabung atau mau istilahnya mau ikutan biar sharing sama temen-temen yang lain nih biar lebih gimana gitu, silahkan gabung aja di grup WhatsApp. Nanti linknya gue bakalan cantumin di deskripsi video ini sekalian sama WhatsApp yang ini gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya buat kalian nih yang emang belum follow Instagram gue, silahkan follow Instagram gue karena gue sering bikin IG story ya masalah Pinas Terit dan juga Minok. Siapa tahu mungkin ada sedikit bermanfaatnya gitu sih. Oke, cukup sekian ya informasi yang gue bawakan di luar dari video yang akan gue bahas, yaitu masalah DHT. Oke, lanjut aja, kita langsung ke inti videonya. Jadi gue bakal ngebahas tentang DHT. Gue semalaman udah bikin PowerPoint, jadi simak baik-baik, check it out. Nah, jadi si DHT itu merupakan singkatan dari dihidrotestosteron. Jadi DHT itu merupakan bagian dari androgen ya. Jadi
androgen itu merupakan kumpulan hormon yang berfungsi dalam mengembangkan karakteristik biologis. Itu karakteristik biologis itu seperti kayak jakar, buah jakar, terus rambut pada kemaluan, terus bulu dada, jenggot, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini adalah hormon yang termasuk dalam androgen. Yang pertama itu ada testosteron, yang kedua ada Yang kedua itu ada dihydroepiandrosterone atau yang disingkat DEA. Yang ketiga itu ada androstenedione atau disingkat jadi andro. Nah, untuk yang keempat ada androstenediol, dan yang kelima itu adalah androsteron. Nah, kenapa sih DHT itu kan merupakan bagian dari androgen, tapi kok gua nggak masukin ke sini gitu? Nah, ada penjelasan khusus kenapa nggak gua masukin ke sini. Oke, simak baik-baik ya guys. Nah, ini adalah testosteron yang merupakan dari androgen. Kenapa gua pisah? Karena testosteron ini yang akan gua kupas. Jadi testosteron ketika dia bertemu dengan enzim alpha reductase atau yang disingkat jadi 5-AR, itu hasilnya testosteron ini berubah menjadi DHT. Jadi si testosteron itu dikonversi menjadi DHT ketika testosteron ini ketemu dengan enzim 5-alpha reductase. Nah, selanjutnya testosteron itu ternyata terdapat pada pria dan wanita, sehingga DHT pun akan ditemukan di pria dan wanita. Padahal selama ini yang kita tahu testosteron itu identik dengan pria, tetapi ternyata wanita juga ada. Nah, berikut penjelasannya. Jadi ternyata testosteron itu diproduksi di ovarium atau indung telur yang terdapat pada wanita, sehingga kenapa wanita juga mempunyai hormon DHT, karena testosteron diproduksi juga oleh wanita, tetapi jumlahnya itu sangat sedikit ketimbang pria. Sedangkan pria itu kita tahu testosteron itu diproduksi di testis atau buah jakar, sehingga hormon DHT pada pria kebanyakan lebih banyak dari wanita, karena dari sini, dari testosteron itu sendiri diproduksi di testis atau buah jakar itu pastinya lebih banyak gitu ketimbang wanita. Nah, itulah alur kenapa sih adanya DHT gitu, karena DHT itu berasal dari testosteron yang dikonversi menjadi DHT dengan bantuan enzim alpha reductase atau yang disingkat 5-AR. Nah, selanjutnya fungsi DHT itu seperti apa? Jadi ini adalah fungsi hormon DHT. Sebenarnya udah saya sebutin tadi fungsi DHT itu. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi hormon DHT. Jadi untuk wanita, hormon DHT itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan rambut kemaluan saat pubertas ya. Jadi ini adalah fungsi hormon DHT pada wanita. Sedangkan pada pria itu yang pertama memicu penis dan prostat pada pria untuk lebih berkembang gitu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu merangsang pertumbuhan rambut pada kemaluan dan juga pada tubuh. Jadi si DHT itu merangsang pertumbuhan rambut pada kemaluan dan juga pada tubuh, tetapi dia merugikan pada folikel rambut di kepala. Itu kalau kebanyakan hormon DHT itu. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu mempengaruhi proses fisiologis dan juga biokimia. Gitu guys, ini adalah fungsi hormon DHT. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara DHT dan juga kebotakan. Sebenarnya
udah gue jelasin secara detail di video gue sebelumnya. Di sini gue bakal ngejelasin secara singkat ya, secara singkat, jadi nggak terlalu detail. Jadi di sini adalah folikel rambut yang normal. Nah, ini adalah proses miniaturisasi akibat DHT. Jadi ini yang normal. Nah, si yang kuning ini adalah DHT. Jadi ketika si DHT ini menumpuk di area kulit kepala, di bawah kulit, maka si hormon DHT ini akan memblok nutrisi dan juga oksigen yang masuk ke rambut, sehingga lama-kelamaan nutrisi yang masuk ke rambut juga oksigen akan terus menipis dan sedikit, sehingga si rambut ini itu enggak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang lama-kelamaan akan menyebabkan kerontokan. Ini masih sehat nih, tapi makin kesini dia akan semakin rontok karena dia nggak mendapatkan nutrisi dan juga oksigen yang dibawa oleh darah. Jadi begitu guys. Itu secara singkat ya. Untuk detailnya kalian bisa nonton video gue yang tentang minoxidil dan juga finasteride. Di situ udah gue jelasin tentang cara kerja finasteride dan juga bagaimana sih DHT itu membuat rambut itu rontok gitu guys. Nah itu guys seputar DHT, jadi nggak terlalu detail, cuman ya secara garis besarnya itu DHT itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan itu ada sedikit gambaran lah buat kalian. Dan gue ingetin lagi nih, yang belum subscribe channel gue, ayo di subscribe. Dan yang belum yang belum follow Instagram gue, silahkan di follow. Nah kalau misalnya kalian merasa video gue ini sedikit bermanfaat, silahkan di like. Kalau misalnya nggak bermanfaat, apaan sih nih, video receh, video sampah, nggak jelas, silahkan di dislike. Gue nggak pernah meminta atau memaksakan orang untuk men-like video gue, oke? Jadi cukup sekian video dari gua, semoga bermanfaat dan juga jangan lupa subscribe. Dan sekali lagi gue ingetin buat kalian yang emang masih kebingungan mau order Minox sama Pinas itu di mana sih bang, yang ori atau enggak yang bisa dipercaya lah gitu. Silakan kalian hubungin nomor WhatsApp di bawah atau di deskripsi video ini. Dan juga buat kalian yang mau join grup WhatsApp buat sharing seputar masalah rambut, silakan kalian klik link tautan di bawah deskripsi ini juga. Jadi biar kita sama-sama sama-sama lebih dekat lah, lebih intens gitu ngebahas seputar masalah rambut, karena gue juga jarang-jarang bikin video, jadi itu aja sih. Karena gue pernah ngerasain gimana rasanya rambut gue hampir botak, nggak pede dan lain-lain. Jadi ya seperti itulah. Oke, daripada gue sekarang ngomong makin ngelantur kemana-mana, gue akhirin aja video pada video kali ini ya, bodoh itulah. Jadi gue akhirin pada video ini cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gondrong untuk kita semua guys. Nah